Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perbanyakan dan penyebaran gulma. Materi ini disusun oleh yang pertama ada Rizky Pangestika dengan NIM 039, lalu ada Yustika Skarbuana dengan NIM 047, yang ketiga ada Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 048, lalu ada Razi Naufal Hakim dengan NIM 50, lalu ada Dwi Endarwati Susanti dengan NIM 52, lalu ada Safira Dwi Sekarwangi dengan NIM 54, dan ada Isna Fauzia dengan NIM 56. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang latar belakang akan dibacakan oleh saya. Nah, latar belakang dari materi perbanyakan dan penyebaran gulma yaitu gulma merupakan jenis tumbuhan yang memiliki hubungan dengan tanaman budidaya dan beradaptasi pada habitat yang dibuat oleh manusia. Mayoritas gulma berasal dari kelompok herba, tapi terdapat juga gulma yang berbentuk semak dan pohon seperti Acacia sp dan Opuntia sp. Penyebaran gulma mudah tersebar melalui angin, air, hewan, dan manusia. Bahkan dapat melalui aktivitas atau kegiatan sendiri. Hal tersebut membuat tumbuhan liar ini mudah ditemukan dan tumbuh, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Meskipun sering dikatakan tanaman pengganggu, gulma juga memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat gulma adalah mengurangi erosi sebagai makanan ternak, mengolah gulma menjadi pupuk organik sebagai tanaman pagar atau hias, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu perbanyakan gulma. Perbanyakan gulma ini terdiri dari perbanyakan vegetatif dan perbanyakan generatif. Nah, perbanyakan vegetatif akan dibacakan oleh Yustika dan perbanyakan vegetatif akan dibacakan oleh Isna. Kepada Isna dan Yustika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan perbanyakan gulma secara vegetatif. Beberapa jenis gulma banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Beberapa organ vegetatif yang banyak ditemukan dalam perbanyakan jenis-jenis gulma menahun atau perennial, yaitu yang pertama ada rizoma atau rimpang, yaitu batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya yaitu Panicium repens, Imperata cylindrica, Agropion repens. Yang kedua, ada stolon atau geragi, yaitu batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Pada setiap buku atau nodus dapat tumbuh tunas dan akar untuk membentuk tumbuhan baru. Contohnya ada Paspalum conjugatum, Cynodon cactidion, Digitaris sanguinalis. Yang ketiga ada umbi. Yang ketiga ada umbi batang, yaitu perbesaran batang atau ujung akar dan banyak mengandung cadangan makanan sehingga dapat tumbuh tunas untuk membentuk tumbuhan baru. Contohnya ada umbi akar dan umbi batang. Yang keempat ada umbi lapis, yaitu batang yang pendek atau mempat berbentuk cawan yang dikelilingi oleh daun berdaging. Contohnya ada bawang liar. Untuk perbanyakan generatif, gulma dapat berkembang biak secara generatif menggunakan biji. Peranan biji gulma diantaranya yaitu sebagai alat penyebaran atau dispersal, alat perlindungan atau dorman, sumber makanan sementara bagi lembaga, dan sumber untuk pemindahan sifat keturunan pada generasi selanjutnya. Maaf, mungkin ada kendala jaringan dari Yustika. Mungkin saya bacakan saja untuk perbanyakan generatif. Dari perbanyakan generatif ini, gulma dapat berkembang biak secara generatif menggunakan biji. Peranan biji gulma diantaranya yaitu sebagai alat penyebaran atau dispersal, alat perlindungan atau dorman, sumber makanan sementara bagi lembaga, dan sumber untuk pemindahan sifat keturunan pada generasi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah penyebaran gulma. Penyebaran gulma ini terdiri dari penyebaran oleh aktivitas sendiri, penyebaran melalui angin, penyebaran melalui air, penyebaran melalui hewan, dan penyebaran melalui manusia.
Nah, penyebaran gulma akan dibacakan oleh Rizky Pangestika, Razi, dan Isna. Kepada Rizky Pangestika, Razi, dan Isna, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Penyebaran aktivitas atau kekuatan sendiri. Penyebaran aktivitas atau kekuatan sendiri merupakan penyebaran gulma yang bisa terjadi secara mandiri atau dilakukan tanaman itu sendiri tanpa melibatkan faktor luar, seperti kelompok gulma dalam famili Leguminosae. Bijinya yang berada dalam polong, ketika polong tua, maka polong akan pecah dan bijinya terlempar keluar sehingga menyebar. Penyebaran secara aktivitas ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu balokori. Balokori merupakan pelepasan secara kasar oleh induk. Yang kedua, blastokori. Blastokori merupakan merambat di permukaan tanah dalam bentuk lintang. Yang ketiga, herpokori. Berpindah dengan bantuan trikoma. Selanjutnya yaitu penyebaran melalui angin. Penyebaran dengan cara ini terjadi pada jenis gulma yang memiliki biji serta dilengkapi alat untuk penyebaran. Misalnya yaitu Umberata cylindrica. Yang ketiga yaitu penyebaran melalui air. Organ perkembangbiakan gulma yang jatuh ke tanah atau air dapat berpindah karena adanya pergerakan air atau aliran. Biasanya organ mempunyai ukuran kecil, ringan, dan terapung yang berat jenisnya itu kurang dari 1. Materi selanjutnya adalah penyebaran gulma melalui hewan dan manusia. Penyebaran melalui hewan akan dibacakan oleh Susan dan penyebaran melalui manusia akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Susan dan Rizky, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Penyebaran melalui hewan. Penyebaran gulma melalui hewan sering disebut zookori, yaitu pemencaran dengan bantuan hewan. Beberapa jenis zookori yaitu ornitokori, yaitu penyebaran melalui perantara burung. Pada burung, biji tanaman tidak dapat dicerna, sehingga biji akan keluar bersamaan dengan kotoran burung. Contohnya pada tanaman beringin, talok, dan benalu. Selanjutnya, kiropterokori atau perantara kelelawar. Perantara kelelawar ini terutama pada codot dan kalong. Penyebaran melalui buah yang berdaging dan dapat dimakan oleh kelelawar. Contohnya jambu biji dan pepaya. Selanjutnya entomokori yaitu perantara serangga. Terjadi pada saat tumbuhan berbiji kecil dan berlemak. Contohnya wijen dan tembakau. Kemudian ada momokori perantara hewan lain. Penyebaran melalui perantara hewan lain menyusui selain burung, semut, dan manusia. Contohnya luwak. Dalam penyebaran momokori ini memiliki 2 cara. Yang pertama, enzoik, yaitu cara pemencarannya melalui feses hewan yang memakan buah seperti biji kopi, arbei, jambu biji, dan delima. Yang kedua, eksozoik, yaitu cara pemencarannya melalui biji yang melekat pada bulu binatang. Yang selanjutnya yaitu penyebaran melalui manusia atau antropokori, merupakan penyebaran biji dengan perantara manusia. Beberapa jenis antropokori yaitu penyebaran secara sengaja, yaitu penyebaran gulma yang terjadi sesuai dengan kepentingan manusia terhadap tumbuhan tersebut. Kemudian ada penyebaran karena bercocok tanam, yaitu pertumbuhan gulma dan luas penyebarannya di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat gulma tersebut tumbuh. Terus ada penyebaran secara tidak sengaja, yaitu penyebaran biji ini terjadi karena tanpa sengaja terbawa, namun masih berkaitan dengan aktivitas manusia. Selanjutnya ada penyebaran antar kontinental, yaitu penyebab utama penyebaran gulma ini adalah manusia. Enkicornia crassicus mempunyai pertumbuhan yang baik dengan bentuk bunga yang bagus. Gulma ini didatangkan dari Brasil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi perbanyakan dan penyebaran gulma yang dibawakan oleh kelompok 2, yaitu yang pertama, gulma dapat berkembang biak secara generatif melalui biji dan berkembang biak secara vegetatif melalui rizoma, stolon, umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang kedua, penyebaran gulma dengan aktivitas atau kekuatan sendiri dilakukan dengan pelepasan secara kasar oleh induk, merambat di permukaan tanah dalam bentuk timpang, dan berpindah melalui bantuan trikoma.
Yang ketiga, yaitu penyebaran gulma dapat melalui angin, air, hewan, dan manusia. Nah, sekian dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.